jaringan. Selamat malam, Aan. Kalian dalam keadaan sehat ya? Tidak ada yang terpapar COVID-19 ya? Alhamdulillah. Insya Allah pada malam ini kalian itu tetap semangat dalam mengikuti perkuliahan delik-delik tertentu dalam KUHP yang merupakan bagian dari mata kuliah konsentrasi hukum pidana. Nah, saudara-saudara dan saudari-saudari ya, pernah dengar istilah delik ya, delik ya. Pasti kalian sudah memahami apa itu yang dinamakan sebagai delik ya. Silakan diaktifkan suaranya juga kalau ada yang ingin. Ya, Pak. Ajan, Pak. Bentar, Pak. Ajan. Azan. Ajan, Pak. Kita rehat sejenak kalau gitu ya. Azan dulu. Ya. Kita rehat sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di malam yang berbahagia ini kita dinasibkan dan ditakdirkan berjumpa untuk melakukan aktivitas positif, yaitu aktivitas dialektika dalam pelajaran. Ya. Kita berdialek, kita berdiskusi dalam pembahasan perkuliahan kita, yang dimana ya di minggu-minggu kemarin itu, di minggu pertama dan minggu kedua, saya tidak berkesempatan untuk hadir di perkuliahan ini. Baik, dalam kesempatan ini ya saya akan menjelaskan sub mata kuliah dari hukum pidana, yang dimana mata kuliah yang saya akan jelaskan ini, yang akan saya paparkan kepada saudara-saudara, yaitu mata kuliah konsentrasi dari hukum pidana. Baik, saudara-saudara, ya, Anda lihat di sini itu terpampang dengan jelas tulisan apa, delik-delik tertentu dalam KUHP. Istilah delik ini ya tentu saja tidak asing bagi kalian. Di dalam hukum pidana kalian juga menemukan istilah delik gitu. Delik ya. Nah, sepemahaman kalian tentang delik itu apa sih kira-kira ya, pemahaman kalian? Ada yang mau menyampaikan pemahamannya terkait dengan delik di dalam KUHP ini? Delik itu apa pemahaman kalian? Apa yang dimaksudkan dengan delik? Silakan, Muhrim Effendi. Semuanya on cam ya, semuanya on cam. Ihsan, Muhammad Bima, Abdul Aziz di on cam. Nah, semuanya on cam, biar fair. Nah, semuanya on cam. Oke, Pak. Seingat dah ya, Pak. Ya, boleh. Ini kan menggunakan wawasan Anda. Nggak usah dibaca. Wawasan Anda yang namanya delik itu apa. Kita diskusi dulu ini sebelum mengarah ke pembahasan yang lebih khusus terkait dengan mata kuliah ini. Kalau sepemahaman saya, Pak, delik dalam KUHP itu merupakan suatu jenis tindak pidana. Misalnya delik formil dan delik material. Kalau delik formil itu, delik formil itu dilihat dari perbuatan itu sendiri, dan sedangkan delik material itu dilihat dari akibat perbuatan itu. Ya, mantap. Contoh material itu seperti pembunuhan, Pak. Oke. Sedangkan delik formil pencurian. Baik. Itu aja, Pak. Ya, benar sekali, tepat sekali apa yang Effendi sampaikan itu memang benar adanya, bahwa yang dimaksudkan dalam delik itu adalah suatu pelanggaran terhadap aturan. Nah, yang dimana aturan yang dilanggar itu mendapatkan sanksi. Atau lebih jelasnya kita kenal dengan istilah tindak pidana. Strafbafet kalau istilah Prof. Rodliah, guru saya di Universitas Mataram Fakultas Hukum. Strafbafet, suatu tindak pidana. Baik saudara-saudara, ya, delik-delik tertentu dalam KUHP. Delik-delik tertentu dalam KUHP ini ingin membahas terkait dengan suatu kejahatan atau suatu tindak pidana yang
seringkali terjadi di masyarakat kita, ya, di masyarakat khususnya di negara kita, yaitu di negara Indonesia. Ya, itu yang akan dibahas di dalam mata kuliah delik-delik tertentu dalam KUHP. Pasal-pasal yang mana saja yang sering dilanggar, ya, oleh para pelaku tindak pidana di Indonesia. Itu yang akan kita bahas. Nah, tapi sebelum mengarah ke sana, saudara-saudara, saya akan menjelaskan dulu, ya, apa sih yang dinamakan dengan delik. Nah, itu dia. Nah, bisa dibaca slide ini, ya. Nah, kalau secara bahasa, kata delik itu berasal dari bahasa Latin, yaitu delictum, yang dalam Wetboek van Strafbappit Netherlands dinamakan sebagai Strafbappit. Nah, seperti yang saya katakan tadi. Dalam bahasa Jerman disebut Delict, dalam bahasa Prancis disebut delit. Nah, dan dalam bahasa Belanda disebut delik. Nah, istilah yang sering kita gunakan adalah kita adopsi dari bahasa Belanda. Nah, itu delik. Dalam kamus bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut. Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang atau disebut dengan tindak pidana. Nah, inilah yang dinamakan sebagai delik. Benar yang Muhrim sampaikan bahwa delik itu adalah suatu pelanggaran terhadap undang-undang yang dimana ada sanksi terhadap hal itu. Nah, istilah delik ya tentu kita temukan juga di dalam hukum adat. Nah, apa perbedaan delik di dalam hukum adat dan delik di dalam hukum Eropa yang kita adopsi sebagai hukum positif kita? Ya, kalau delik di dalam hukum adat, ya, dia itu tidak memiliki pembagian. Istilah delik tidak memiliki pembagian. Baik itu pelanggaran terhadap hukum perdata, pelanggaran terhadap hukum pidana adat, itu dinamakan sebagai delik. Berbeda dengan hukum Eropa, ada pembagian pidana dan ada pembagian perdata dan lain sebagainya. Istilah delik ini ya kita selalu temukan di dalam hukum pidana. Ya, ketika kita berbicara delik, terpenuhi deliknya, ya, terpenuhi unsur deliknya. Apa delik yang dilakukan? Itu berarti apa kejahatan yang dilakukan? Itu artinya. Apa tindak pidana yang dilakukan? Itu artinya delik itu. Nah, sampai di sini paham, ya. Dan saya rasa ini kata delik ini tentu saja tidak asing. Nah, kalau menurut para doktrin hukum, ya, atau para pakar hukum, ya, seperti Voss mendefinisikan delik adalah faith yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan undang-undang. Ya, bisa dibaca, ya. Ya. Bisa. Kemudian Van Hamel mendefinisikan delik sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak lain. Nah, begitu juga dengan Prof. Simons mengartikan delik sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang tindaknya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Nah, di sini kata Prof. Simons bahwa yang dikenamakan delik itu baik disengaja maupun tidak disengaja. Nah, mau Anda tidak sengaja itu adalah delik bila mana itu merupakan suatu pelanggaran terhadap undang-undang itu. Nah, ada istilah nanti saya akan sampaikan, itu ada dolus dan culpa, ada kesengajaan, ada ketidaksengajaan dalam berbuat, dalam melakukan suatu pelanggaran terhadap undang-undang tersebut. Ya, jelas sampai di sini, ya? Jelas, ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Jelas. Ya, Pak, ya. Oke. Ya, pintar semua. Nah, ada berapa jenis delik? Nah, sekarang saya sampaikan jenis-jenis delik. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Muhrim. Yang pertama itu ada delik material. Ya. Apa itu delik material? Ya, apa itu delik formil? Halo, masih jelas suara saya? Iya, ya, Pak. Nah,
Delik material itu yang rumusan delik dilihat dari sisi akibat suatu perbuatan pidana. Nah, menunggu akibat. Mana contohnya delik material? Mau melihat akibat. Orientasinya adalah akibat. Contohnya delik material, tolong saudara-saudara ambil KUHP. Punya KUHP? KUHP ya? elektronik. Ya. Coba dilihat. Pasal 338 KUHP. Sekarang dibuka pasal 338 KUHP. Tentang pembunuhan. Ya, tentang pembunuhan. Kita buka ya. Kejahatan terhadap nyawa atau pembunuhan. Nah, di sini kita lihat. Coba dibaca yang ada KUHP di sebelahnya ya. Supaya kita sama-sama membaca dan jelas. Barang siapa ini kajian sifatnya. Kajian sifatnya ya. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun ya. Di sini tidak membahas terkait dengan caranya kan, tidak membahas tentang perbuatannya. Tetapi yang ditekankan di dalam pasal 338 ini adalah akibatnya, hilangnya nyawa orang itu. Hilangnya nyawa manusia. Ya. Ketika hilang nyawa seseorang, maka bisa digunakan pasal 338 ini sebagai dasar untuk menjerat pelaku kejahatan tersebut. Ya. Karena hilangnya nyawa seseorang. Dilihat sisi akibatnya. Tetapi kalau belum ada, belum matinya orang, atau meninggalnya orang, atau hilangnya nyawa orang tersebut, tentu saja pasal 338 ini tidak terpenuhi unsurnya. Akan terpenuhi unsurnya bila mana hilangnya nyawa seorang. Di sini tidak dibahas dengan cara apa. Dengan cara apa melakukan suatu pembunuhan. Ya, di dalam pasal 338. Di pasal 338 ini menekankan dari sisi akibatnya seperti apa. Hilangnya nyawa seseorang dalam melakukan sesuatu. Nah, misalkan contoh, tidak mau tahu hukum itu, pasal 338 ini, Anda dengan cara Anda prototin orang, ya langsung tepar atau hilangnya nyawa, itu termasuk dalam pasal 338, karena dengan tindakan yang Anda lakukan, itu memiliki akibat. Apa akibatnya? Hilangnya nyawa orang itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan delik material, ya. Karena melihat dari sisi akibat. Walaupun di dalam pasal 340 ya, yaitu adalah tentang pembunuhan berencana. Nah, tetapi tetap saja ya, pembunuhan berencana dikatakan terpenuhi unsur pidananya bila mana orang itu sudah meninggal dunia. Contoh misalkan kasus yang viral di tahun berapa itu, kasus Mirna Solihin ya, Jessica itu dirumuskan bahwa perbuatan tersebut adalah pembunuhan berencana. Ya, kenapa masuk di dalam? Kenapa Jessica dijerat dengan pasal 340? Karena modus operandinya itu ya terindikasi berencana melakukan suatu perbuatan pidana, yang dimana ya pasal 30 ini bisa digunakan karena apa? Karena hilangnya nyawa itu ya si Mirna. Nah, sampai di sini kan hilangnya nyawa si Mirna. Nah, sehingga pasal 340 itu bisa digunakan sebagai dasar untuk menjerat Jessica. Ya, paham sampai di sini ya? Nah, itu yang dinamakan dengan delik material. Kemudian, delik formil. Kalau delik formil ini ya rumusan delik yang dilihat dari suatu perbuatannya. Contohnya, mana contohnya, Pak? Contohnya yang mana kira-kira? Contohnya pasal 362 ya, tentang pencurian. Coba sekarang dibuka pasal 362. Ya, Pak. Udah, Pak. Udah benar tentang pencurian itu? Coba dibaca. Ya, benar. Ya. Bentar dulu. Ya. Mengambil Dibaca. satu barang. Ya. Barang siapa? Coba Adrian, baca Adrian.
Barang siapa mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara. Ya. Selama-lamanya 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya. Penekanan dalam pasal 362 ini ditekankan kepada perbuatannya, ya, bukan dilihat dari akibat. Ya, coba lihat. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Kata diambil ini tidak mesti harus hilang, kan? Dia ngambil tetapi barang tidak hilang. Tetapi maksudnya itu adalah ingin memiliki barang tersebut. Tapi barang tersebut masih ada dalam penguasaannya, yang dimana masih dilihat sama korban. Bahwa barangnya tersebut tidak hilang. Terpenuhi unsur 362 ini. Nah, misalkan kasus curanmor nih. Kasus curanmor, kalau kita lihat kasus curanmor. Banyak kasus-kasus curanmor itu yang dimana motor dari si korban dikembalikan oleh si pelaku, tetapi unsur pidananya di dalam pasal 36 unsur pidananya tetap terpenuhi, unsur pasal 362 itu, walaupun barangnya kembali. Karena apa? Karena di sini itu tidak ditekankan dari sisi akibat harus hilang dulu barangnya nih, baru dikatakan sebagai tindak pidana pencurian. Tidak mesti seperti itu. Cukup dengan perbuatannya saja, ya, maka ya sudah terpenuhi unsur pidananya. Tidak harus menunggu hilang barangnya. Nah, seperti itu ya. Paham? Halo? Paham sampai di sini? Paham, Pak. Ah, ya jelas ya. Paham, Pak. Iya, Pak. Paham, Pak. Kemudian kita lanjut nih, ya. Kita lanjut delik kombisi. Nah, apa itu delik kombisi? Sudah dengar nggak delik kombisi itu seperti apa? Belum, Pak. Oh, ya saya jelaskan. Belum, Pak. Saya jelaskan. Ini delik kombisi ada di PPT, tentu bisa dibaca. Tapi saya sambil jelaskan dan kalian sambil memahami narasi yang ada di dalam PPT ini. Delik kombisi itu adalah rumusan perbuatan yang melanggar suatu larangan yang dilakukan secara aktif. Nah, maksudnya itu apa? Ya, maksudnya itu adalah suatu perbuatan pidana atau suatu delik, ya, atau suatu strafbare itu, ya, yang dilakukan secara aktif. Misalkan kita ambil pasal 338 saja, ya, supaya pasal 338 tentang pembunuhan, hilangnya nyawa seseorang, dilakukan secara aktif. Nah, apa yang dimaksudkan dilakukan secara aktif, ya, yaitu ada tindakan yang dilakukan, ya, ada pergerakan, ada perbuatan yang dilakukan, misalkan dengan cara memasukkan atau menuangkan racun ke dalam minuman kopi Vietnam, nah, atau melakukan penusukan terhadap korban. Ini yang dinamakan delik kombisi, ya, bahwa ada keaktifan dari seorang pelaku untuk melakukan suatu pembunuhan. Nah, seperti itu yang namanya delik kombisi, ya. Nah, delik komisi ini lawan dari delik kombisi. Delik komisi adalah rumusan perbuatan yang melanggar suatu keharusan yang dilakukan secara pasif. Ya. Apa maksudnya? Ya, ini kan dilakukan secara pasif. Ya. Misalkan yang dilakukan secara pasif itu adalah, kita kembali lagi ke contoh yang tadi itu, ke pembunuhan. Misalkan seorang ibu, ya, yang tidak menyusui anaknya sehingga anaknya itu meninggal dunia, atau hilang nyawanya, ya. Apa larangannya? Apa ya yang apa keharusan yang dia langgar? Keharusannya adalah menyusui, dia harus menyusui dan merawat anaknya. Tapi dikarenakan, ya,
Dia pasif ini terhadap anaknya sehingga anaknya itu tidak mendapatkan air susu ibu karena kelalaian, karena abai, tidak perhatian, tidak sayang kepada anaknya. Dia itu pasif, hanya sekedar melihat ketika anaknya menangis, dia lihat saja tanpa berbuat sesuatu, tanpa membuatkan segala susu atau memberikan ASI. Nah, sehingga anaknya itu meninggal dunia. Apakah merupakan suatu kejahatan? Ya, di dalam hukum pidana itu merupakan suatu kejahatan. Ini dinamakan sebagai delik omisi. Ya, paham ya? Anda tidak berbuat saja itu merupakan suatu tindak pidana loh. Nah, itu namanya delik omisi. Kita abai terhadap anak, ya, tidak melakukan tindakan pertolongan terhadap anak ketika lapar, itu adalah tindak pidana. Apa misalkan akibat dari perbuatan itu matinya anak itu, ya masuk pasal 338 karena abai. Ini namanya delik omisi. Nah, kalau delik komisi adalah dia itu secara aktif melakukan suatu kejahatan. Ya, paham sampai di sini? Paham? Paham. Oke. Nah, kemudian ada yang dinamakan delik komisi per omisionis komisa. Nah, ini apa yang